Pas dia ngintip begini kan, ke lubang kunci itu awalnya gelap, tapi samar-samar di dalam ruangan itu assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, kita balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini seperti biasa gue bakal nyeritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih bakal kejadian sama gue. Dan pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang bernama Deta UU, asal dari Bandung. Jadi sekitar di tahun, gue lupa tepatnya, tahun 99 sampai 2000-an lah gitu ya. Deta ini pernah masuk ke satu pesantren yang ada di Bandung. Tapi ini pesantrennya bisa dibilang pesantren kilat lah, cuma seminggu. Tapi walaupun cuma seminggu, Deta ini sempat mengalami sebuah hal yang menyeramkan di sana. Deta gitu ya, yang awalnya bangor gitu ya, nakal gitu. Setelah ngalamin kejadian ini, dia langsung tobat tuh, setobat-tobatnya. Ya, jadi pertanyaan, kenapa sih emangnya? Ada apa sih di sana? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Yaudah ya, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, oh iya cuy. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tau dulu nih ke kalian tentang game yang keren banget, namanya itu adalah Genshin Impact. Genshin Impact itu adalah game open world action RPG yang dimana ini adalah puncaknya game anime yang menggabungkan gameplay seru dengan cerita yang keren abis. Dan di game ini banyak banget tuh keunikan budaya, arsitektur, adat istiadat, dan karakter yang berbeda dari 7 wilayah yang epic di dunia Teyvat. Dan tentunya karakter-karakter yang unik dan lucu banget yang bakal nemenin petualangan lo. Oh iya, setiap karakternya itu punya storyline tersendiri loh. Genshin Impact ini punya fitur co-op mode dan juga bisa cross platform. Artinya lu sama teman-teman lu bisa nih main bareng di PC, iOS, Android, PS4, atau bahkan PS5. Wah, gua agak nyesel nih gak join dari lama. Gak hanya lu bisa main co-op bareng sama teman-teman lu, tapi ternyata Genshin Impact ini punya komunitas yang besar banget coy. Pokoknya seru banget deh jadi bagian dari komunitas Genshin Impact ini. Karena lu gak cuma ngebahas tentang gamenya yang seru aja, tapi di komunitas ini juga bakalan sering diadain event-event online. Tapi gak cuma online. Ada event offline-nya juga yang diadain di Jogja, Jakarta, dan banyak tempat lainnya. Dan pastinya di komunitas ini juga banyak cosplayer dan fanwork yang keren-keren cuy. Pokoknya seru banget deh kalau lu ikutan. Nah, lu juga bisa lihat nih aktivitas komunitasnya di HoYoLab Genshin Impact ya. Apalagi di versi 4.2 ini bakal ada karakter baru nih. Namanya itu adalah Furina, sang Hydro Archon bintang 5 dari daerah yang bernama Fontaine. Furina adalah karakter yang diremehin, tapi ternyata kuat banget dan sangat berdedikasi sama rakyatnya. Kenapa kuat banget? Gue jelasin skillnya. Furina ini punya elemental skill yang namanya itu adalah Salon Solitaire. Nah, di skill ini tergantung kita milih jalur atau arc yang mana, kita bisa summon pasukan Salon Members, Ousia, atau pasukan Singer of Many Waters atau Pneuma. Salon Members atau Ousia itu dia bakal nge-summon 3 makhluk lucu-lucu, di mana mereka ini bakal ngasih AoE Hydro Damage berdasarkan max HP-nya Furina. Dan mereka bakal nyerang musuh-musuh terdekat, ngasih Hydro Damage sesuai max HP. Terus, kalau kita milih buat summon The Singer of Many Waters, dia bakal heal karakter terdekat berdasarkan max HP secara berkala. Nah, nggak bakal ketinggalan, kita juga bakal ngomongin tentang ulti atau elemental burst-nya si Furina nih. Nama ultinya itu adalah Let the People Rejoice, di mana ultinya ini bakal ngasih AoE Hydro Damage berdasarkan max HP-nya Furina. Dan party member terdekat lu bakal masuk ke status Universal Revelry, di mana mereka bakalan dapat buff damage dan healing. Wah, karakter ini wajib ada sih di tim lu. Nah, tunggu apa lagi cuy? Mending lu klik link yang ada di deskripsi supaya lu bisa join nih sama komunitas Genshin Impact dan lu bisa cari-cari teman mabar datu di sana. Dan juga ada kode promo nih. Buruan deh kalian redeem supaya kalian bisa dapetin banyak hadiah di Genshin Impact. Oke, kita balik ke cerita. Tiba-tiba. Jadi kejadian ini dialami sama Deta sewaktu dia masih duduk nih di salah satu SMA yang ada di kota Bandung. Waktu itu masih kelas 2. Dan itu adalah hari di mana bakal ada kenaikan kelas atau catur bulan 3. Maklum, mungkin sebagian dari kalian
Ada yang nggak tahu nih apa itu catur bulan. Jadi waktu itu masih pakai kurikulum lama lah, maklum angkatan 2000-an kan. Tapi anehnya, kenaikan kelas waktu itu nggak kayak biasanya. Di sekolahnya Deta itu, ngambil rapot bisa diambil sendiri tanpa wali murid. Tapi nggak tahu kenapa. Deta ini dikasih surat sama wali kelasnya supaya orang tuanya dia datang ke sekolah buat ngambil itu rapot. Di sini Deta masih belum tahu nih dia salah apa atau gimana gitu kan. Ya udah, dia telepon tuh orang tuanya. Oh iya, for your information, buat informasi kalian aja kalau orang tuanya Deta waktu itu masih tinggal di Banten karena emang tugas kerjanya di sana. Sementara Deta ini sekolah di Bandung dan tinggal sama neneknya. Nah, pas ditelepon gitu, alhamdulillahnya mamahnya Deta ini bisa buat datang ke Bandung untuk ngambil rapot anaknya itu. Singkat cerita, tibalah hari pembagian rapot itu dan kayak biasanya rapot dibagiin berdasarkan ranking. Dari ranking 1 dan seterusnya. Dan karena Deta itu datang khusus sama orang tuanya, dia paling terakhir tuh di bagian rapotnya. Sampai tiba waktu mamahnya Deta ini dipanggil sama wali kelas. Dan di situ wali kelas sama mamahnya Deta ini ngobrol-ngobrol yang kelihatannya itu serius banget. Gak lama kemudian si Deta dipanggil juga nih buat ikut ngobrol atau lebih tepatnya ada sesuatu yang mau dikasih tahu. Di situ raut muka mamahnya Deta ini udah nggak enak. Jadi pertanyaan dong, wah ada apa nih? Dikasih lihat lah tuh rapot catur bulan 3 yang dimana itu adalah nilai yang menentukan lu naik apa enggak. Dan pas Deta lihat itu rapot dia sendiri, astagfirullah, langsung istighfar dia. Ternyata nilainya itu parah banget. Pantes aja muka nyokapnya ini nggak enak. Nilainya itu merah di 4 mata pelajaran. Dan dari 4 mata pelajaran itu, 3 mata pelajaran bobotnya 4 dan 1 mata pelajaran bobotnya itu 5. Lah, kalau merah semua di 4 mata pelajaran itu ya gimana caranya mau naik kelas? Sempet bertanya-tanya tuh ke diri dia sendiri kan si Deta ini, apa gue yang kurang belajar apa gimana? Dia coba inget-inget tuh. Dan ternyata ya emang dia kurang belajar dan emang dianya aja nih yang masih senang main dan senang-senang bahkan waktu di jam sekolah. Dan ternyata dia ini banyak banget bolosnya. Ya udah, singkat cerita akhirnya wali kelas ini bilang kalau bisa ini Deta naik kelas tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu Deta mesti ngikutin program pesantren yang bakal ditentuin sama pihak sekolah. Awalnya di situ Deta nggak mau karena dia ini nggak terbiasa sama pesantren kayak gini, tapi mau gimana lagi? Daripada nggak naik kelas. Pada akhirnya setelah diomongin lagi, si Deta ngeiyain nih buat ikut program pesantren itu yang sebenarnya cuma seminggu aja. Ya mungkin bisa dibilang pesantren kilat lah. Singkat cerita, tibalah nih waktu di mana Deta diantar sama mamahnya ke salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung. Gua nggak mau nyebutin namanya ya. Dan ternyata di situ Deta baru tahu kalau banyak tuh teman-teman dia satu angkatan yang nasibnya sama kayak dia. Yaitu sama-sama ikut naik kelas, tapi ada syaratnya. Banyak juga nih yang bangor ternyata. Kalau dari kelasnya Deta sendiri, cuma dia sama satu temennya tuh yang ngikutin program pesantren itu. Sisanya dari kelas-kelas lain. Jadi di pesantren itu, asrama putri sama asrama putra itu dipisah. Dan singkat cerita dimulailah nih kegiatan pesantren itu. Tapi emang dasarnya Deta sama yang lainnya waktu itu bangor banget ya. Bandel lah istilahnya. Jadi ada aja tuh kelakuan absurd yang mereka lakuin. Hari pertama nih, di situ mereka udah mulai nyimpen barang masing-masing dan dimulailah perkenalan pesantren tersebut. Jadi pesantrennya itu ada satu gedung yang isinya adalah kelas-kelas buat belajar. Dan di seberangnya itu ada satu gedung lagi buat kamar-kamar tempat siswa-siswa pada tidur atau mondok istilahnya. Nah, satu kamar itu isinya sekitar 10-15 orang dan di dalam kamar itu ada satu ruangan khusus buat guru atau pengawas istirahat. Jadi ada ruangan di dalam ruangan gitu ya. Singkat cerita, setelah dikenalin denah pesantren itu dan segala macem, Deta sama yang lainnya udah mulai hafal lah tata letak pesantren tersebut. Dan dimulailah nih kegiatan belajar mengajar. Di situ mereka dapat pelajaran lebih ke disiplin, akhlak,
ngaji dan sholat 5 waktu tuh yang nggak boleh ditinggal sama sekali. Di hari pertama sama hari kedua, Deta masih belum ngerasain yang aneh-aneh nih. Cuma teman-temannya dia aja tuh yang pada aneh. Pada badel-badel banget. Pada bangor-bangor, maaf nih. Ada yang bawa minuman beralkohol, obat-obatan, dan yang lain-lain. Yang dimana barang-barang itu mereka kuburin biar nggak ketahuan sama ustadz atau pimpinan ponpes. Nggak tahu ya dari mana mereka bisa dapetin barang-barang ini dan gimana caranya mereka bisa masukin barang-barang itu ke dalam pondok. Ya udah, lanjut lagi. Malam ketiga dan di sini Deta mulai ngalamin hal yang janggal. Sebenarnya dia ini bukan orang yang penakut gitu ya, tapi yang ini cukup bikin dia ngeri. Jadi setelah pembelajaran selesai dan kelar juga sholat isya berjamaah, Deta pergi nih ke kamar buat sekedar rebahan karena capek. Udara waktu itu dingin, maklum lah. Ini tuh di Bandung wilayah atas. Gak berapa lama dia rebahan, dateng nih temen-temennya dia yang lain masuk ke dalam kamar sambil ngebawa kartu remi buat main yang namanya itu pokjau, poker Jawa. Kayak main capsah gitu loh ya kalau kalian tahu. Di situ sebenarnya Deta ini males buat begadang, tapi ini temen-temennya ngajakin mulu, berisik. Ya udahlah, karena nggak bisa tidur juga, akhirnya dia mau tuh ikutan main. Gak lama kemudian datanglah nih satu temennya Deta lagi, masuk ke dalam kamar sambil ngebawa satu botol minuman keras yang sebelumnya udah dia kubur. Jadi mereka ini main kartu sambil minum itu miras ya. Dan ingat, ini di pesantren mereka begini ya. Kalian-kalian nih yang mau masuk pesantren mohon jangan ditiru. Mereka main tuh sambil ketawa-tawa, sambil minum-minum, yang lain udah pada tidur kan. Cuma mereka-mereka aja nih masih pada bangun dan gak terasa udah jam 2 dini hari. Di situ mereka masih ketawa-ketawa tuh karena emang udah nggak kekontrol lagi, juga sampai si Deta sendiri pun kebawa mabuk. Dan kalau kalian ingat, kayak yang gue jelasin tadi di atas, kalau di dalam kamar tempat Deta mondok itu ada ruangan lagi buat istirahat guru atau pengawas. Dan tentu aja karena Deta ini laki-laki, tidur di asrama laki, pengawasnya ya udah pasti laki-laki dong. Nah, hari itu guru atau pengawasnya lagi nggak ada di tempat. Dan pintu ruangan itu kekunci rapet, nggak mungkin ada orang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah, pas lagi asik-asiknya main kartu, tiba-tiba salah satu temannya Deta ini bilang kalau dia ngedenger nih dari ruangan itu kayak ada suara perempuan yang bersenandung. Kalian tahu gak sih orang bersenandung kayak nyanyi-nyanyi gitulah, tapi pakai gumaman. Ditanyalah kan sama temennya ini, "Tak, kamu dengar suara perempuan lagi senandung gak?" Deta jawab kan, "Enggak." "Suara dari mana?" Temennya lagi bilang, "Itu dari ruangan Ustadz." Di situ Deta coba buat fokusin tuh pendengaran dia kan ke arah ruangan itu. Tapi di situ dia nggak denger apa-apa. Cuma yang konyolnya lagi, temennya si Deta ini nyeletuk. Entahlah mungkin karena lagi mabok kan. Dia bilang, "Apa mungkin si Ustadz nih masukin cewek?" Deta langsung, "Jangan gitu, pamali." Di situ Deta nggak ngedengar suara apa-apa dari ruangan tersebut. Dan pada akhirnya mereka cuekin lah suara itu dan lanjut main tuh. Sampai suara itu udah nggak kedengeran lagi, kata temennya Deta tadi. Mereka lanjut lah tuh main kartu sampai kira-kira udah masuk jam 3 pagi nih. Nah di situ udah tinggal mereka berempat aja tuh. Deta, Gi, Dol, sama Mam. Yang lain udah pada tidur. Mereka terus tuh main cetar, sampai akhirnya mereka ini bener-bener dibuat kaget. Karena lagi-lagi temennya Deta si Gi ini bilang kalau dia ngedenger lagi suara perempuan dari ruangan itu. Cuma kali ini gak cuma Gi yang ngedenger. Deta sama yang lain juga ngedenger. Itu suara perempuan lagi bersenandung pakai bahasa Sunda. Didengerin tuh bener-bener kan ke ruangan itu dan emang bener. Ada suara perempuan bersenandung. Mereka semua langsung berhenti main dan langsung narik selimut tuh. Set,
masing-masing kan. Tapi itu suara senandung makin kedengeran jelas. Deta udah ketakutan setengah mati di situ. Dia cuma bisa doa aja, padahal sebelumnya habis mabok-mabokan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga ketakutan kan. Doa lah. Dan itu suara kedengeran ada kali 15 menitan sampai akhirnya suara itu hilang. Tapi Deta sama teman-temannya belum tidur karena masih penasaran. Gi nanya tuh dari balik selimut. Tak, udah nggak ada ya suaranya? Iya, kayaknya gak kedengeran lagi. Si Mam tidur kali ya? Mam. Apaan? Gue masih bangun ini. Pada akhirnya mereka berempat sempat ngide nih buat ngintip dari lubang kunci. Tapi di sini mereka nggak ada yang berani dan nggak mungkin juga bebarengan berempat ngintip dari itu lubang kunci. Mereka debat-debat kecil di situ lah sampai akhirnya si Deta bilang, "Udah, sini, gua aja yang ngintip." Yang lainnya langsung pada bilang tuh, "Seriusan? Emang lu berani tak?" Deta dari situ cuma bilang, "Udahlah, bismillah aja. Penasaran juga gua." Akhirnya Deta ngeberanin diri nih buat ngintip ke lubang kunci itu. Sambil gak lupa bilang, "Bismillah." Pas dia ngintip begini kan, ke lubang kunci itu awalnya gelap. Tapi samar-samar di dalam ruangan itu emang bener-bener ada satu sosok perempuan lagi duduk ngebelakangin Deta. Yang dimana ini perempuan mulai bersenandung lagi. Suaranya itu lirih. Dia bersenandung lagu Sunda. Perempuan ini pakai baju putih bersih. Dia bersenandung sambil nyisirin rambutnya tuh yang panjangnya sampai kaki. Di situ Deta merinding, takut gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak dipaksa melek di situ. Nggak bisa nutup matanya sama sekali. Sambil ngeliatin perempuan itu, Deta istighfar terus tuh kan, astagfirullah sambil dia. Tapi ini sosok perempuan nggak hilang gitu aja. Dia malah nengok ke belakang begini nih, kayak gini. Dan di situ yang Deta lihat, ini perempuan mukanya cantik tapi pucet banget. Dan pas nengok itu, dia senyum kecil tapi serem banget. Nah, habis senyum itu, ini sosok perempuan berdiri dan dia hilang gitu aja. Deta di situ masih diem, nggak bisa ngapa-ngapain, badannya udah kaku semua. Si Mam dari belakang nanyain, "Tak, lu kenapa tak? Lihat apaan?" Tapi si Deta bilang, "Tar aja ceritanya." Nah, nggak lama dari kejadian itu, azan subuh berkumandang. Mereka berempat bener-bener nggak tidur malam itu. Habis itu mereka beresin lah itu kartu-kartu sama bekas-bekas mereka minum. Dan mereka pergi mandi junub tuh karena habis minum alkohol. Setelah itu mereka siap-siap buat sholat jamaah subuh. Paginya Deta cerita lah tuh semuanya kan tentang kejadian semalam ke salah satu ustadz yang ngajar di pesantren itu. Ngedengar ceritanya si Deta ini ustadz nanya, "Emang kalian ngapain semalam?" Pasti maksiat. Nggak bisa ngelak lagi di situ kan. Deta ya jujur aja, tapi dari situ Deta sadar kalau kenakalan dia sama teman-temannya nggak ada manfaat sama sekali, apalagi di lingkungan pesantren kayak gitu. Nah, semenjak itu dia sama teman-temannya nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Dan dari kejadian itu Deta bertekad nih buat memperbaiki diri. Dia minta maaf tuh ke gurunya sama ke orang tuanya. Pada akhirnya alhamdulillah dia bisa nyelesain kenaikan kelas bersyarat itu dengan nilai yang lumayan bagus dan dia pergi dari pesantren itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Mungkin cerita ini gak terlalu panjang tapi ya sebagai selingan lah. Karena kemarin kan udah panjang-panjang, kita selingin cerita pendek. Tapi lumayan bikin bergidik kan? Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.